Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Tresnadi. Saya ingin menjelaskan apa yang saya baca demi tugas yaitu public speaking dari Kak Omen. Di sini, saya akan menjelaskan dari sebuah buku yang saya baca yaitu bernama Sosiologi. Nah, di dalam buku ini saya akan menjelaskan satu buah materi tentang globalisasi. Menurut kalian pasti tahulah apa artinya globalisasi. Global, luas, atau dunia. Ya, betul, cakep. Globalisasi secara umum yaitu berkaitan antara masyarakat satu atau masyarakat yang lain yang ada di seluruh dunia ini menjadi satu, saling berhubungan tanpa adanya halangan atau batasan, baik dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, bahkan teknologi dan interaksinya. Tapi menurut Jones R. Weseman, globalisasi memiliki arti yang beragam, memiliki cara yang dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Nah, tentunya bagi para pelajar, kita harus berhati-hati dalam menggunakan ataupun dalam kita harus mengenal istilah globalisasi. Globalisasi ini memiliki banyak manfaat, terutama faktor pendorong globalisasi, yaitu pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu kalian pernah membayangkan pada zaman dahulu, yaitu untuk mengirimkan surat kepada orang lain harus melalui perantara. Perantara ini akan memakan waktu yang cukup lama. Bahkan dengan adanya globalisasi, kita mengirim surat itu hanya beberapa menit ataupun detik, bahkan ke seluruh dunia. Ya, globalisasi ini sangatlah bermanfaat sehingga kita dapat mengenggam suatu dunia menjadi satu, dan kita merasa dunia itu kecil karena adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, bahkan pada zaman sekarang adanya Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain akan memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, terbukanya sistem perekonomian di negara-negara di dunia. Ya, menurut Francis Fukuyama, yaitu suatu negara yang berkembang dengan negara maju, mereka memiliki prinsip liberal untuk mengatur ekonomi mereka atau ekonomi di suatu negara mereka. Ya, dengan adanya prinsip-prinsip liberalisme ini, maka laju dari adanya arus globalisasi akan semakin cepat. Ketiga, mengglobalnya pasar uang. Ya, pasar uang. Nah, pasar uang ini disebabkan adanya terbukanya sistem perekonomian di negara-negara di dunia. Nah, apabila suatu kegiatan yang dilakukan oleh negara itu melakukan dengan kegiatan, yaitu misalnya kegiatan ini memiliki daya tarik untuk konsumen sangat banyak, maka suatu kegiatannya akan memiliki kegiatan ekonomi yang sangat besar dan akan meningkatkan suatu laju pertumbuhan dan laju percepatan globalisasi. Nah, itulah faktor-faktor pendorong globalisasi. Jadi, apa manfaat bagi kita? Apa dampaknya bagi kita? Di sini
Manfaat globalisasi bagi kita yaitu satu, adanya penemuan baru, adanya inovasi baru dari suatu negara, baik itu telepon genggam, laptop, yang dulunya komputer yang besar sekarang menjadi kecil, ya, atau disebut dengan laptop atau disebut dengan komputer jinjing. Ya itulah istilah gaulnya. Oke. Dan ketiga yaitu bahkan penemuan istilah-istilah ya, atau alat-alat teknologi untuk mengganti sumber daya alam yang tidak dapat digantikan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti angin, matahari, terus biogas. Nah, setelah itu dampaknya bagi kita yaitu pertama adanya urbanisasi. Nah, pasti kalian pernah mendengar istilah globalisasi. Ya, globalisasi adalah perpindahannya penduduk dari desa ke kota itu di usia produktif. Sering sekali dalam usia produktif. Mengapa bisa terjadi? Terjadinya globalisasi itu menyebabkan pertama adanya daya tarik dari kota. Ya, kalian pasti tahu lah. Kota besar, kota yaitu satu daya tarik budaya. Mereka di dalam kota itu terdapat suatu hiburan yang tidak ada di dalam desa, yaitu mereka memiliki hiburan yang sangat menyenangkan, yang sangat modern seperti K-pop, konser, ataupun yang lain-lain. Oke. Kedua, daya tarik pendidikan. Saya sendiri ingin belajar nantinya di kota dan saya ingin menjadi yaitu mengubah status sosial yaitu dengan cara berpindah dari desa ke kota karena di kota memiliki sumber pendidikan dan sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Dan kedua, urbanisasi ini terjadi karena di desa tidak ada sumber rekreasi, tidak ada fasilitas yang menyenangkan ataupun yang lengkap. Baru bagaimana cara untuk mencegah urbanisasi? Menurut saya cara untuk mencegah urbanisasi yaitu pertama pemerintah harus melakukan balai latihan untuk suatu anak muda atau usia produktif agar mereka memiliki keterampilan. Kedua, mereka harus berani dalam mengungkapkan pendapat. Dalam misalnya kita pengulu ini, misalnya dalam pengulu itu nggak ada suatu kegiatan, maka para pemuda harus berkumpul dan menyatakan pendapatnya. Nah, baru dampak yang kedua yaitu adanya pencemaran lingkungan alam. Nah, menurut kalian pasti terjadinya globalisasi yaitu dari masyarakat yang bertani menjadi masyarakat industri. Nah, dalam masyarakat industri pasti ada pencemaran lingkungan, baik dalam bidang udara, tanah, laut, laut sama air sama ya. Maaf. Terus dalam bidang pestisida, kimia, ataupun yang lain-lain, bahkan polusi udara yang menyebabkan atmosfer dan ozon itu pecah, tidak stabil. Ketiga, dampak yang kita rasakan yaitu adanya kesenjangan sosial dan kriminalitas. Mengapa demikian? Karena kesenjangan sosial ini terjadi karena ketidakadilan dari suatu pemerintah kepada anggota. Baru kriminalitas karena terjadi karena tidak adanya kasih sayang dari orang tua. Anaknya dibiarkan saja, anaknya tidak diperhatikan, bahkan anaknya memiliki pergaulan bebas. Nah, itu sangat sulit. Jadi, saya ingin menyimpulkan dari arti globalisasi.
Memang globalisasi ini memiliki manfaat yang sangat besar. Jadi bagi para pelajar, kita harus berhati-hati dan harus tetap menggunakan alat-alat teknologi yang canggih, baik itu telepon ataupun komputer dengan baik. Hindari tontonan-tontonan video porno. Terus meskipun kita tidak memiliki kasih sayang atau tidak dikasih sayangi oleh orang tua, kita harus memiliki teguh, itu seperti mencari pengalaman dari orang yang lebih tua, yang lebih soleh, yang lebih berpengalaman, dan kita harus mencari cerita-cerita dari orang tersebut agar kita tidak tersesat. Oke, seringlah mencari pengalaman dan relasi pada orang lain. Hindari perbuatan buruk dan pergaulan bebas. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya atas nama Iksan berpamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.